Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Pulau Penyengat, singgah sebentar di Pulau Putri. Menjawab salam kurang semangat. Kita ulangi sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam itu ada 3. Pertama, yang haram dan tidak boleh kita jawab. Kapan itu? Ketika orang sholat, ada orang salam ke kanan, ke kiri, Assalamualaikum, jangan jawab pula Waalaikumsalam, ya, tidak boleh jawab. Yang kedua, sangat tidak kita harapkan untuk dijawab. Dimana? Ketika tadi lewat di atas ada kuburan, Assalamualaikum ya ahlal kubur, jangan dijawab pula nanti. Kalau sempat dijawab, saya nggak tahu, bukan sandal aja, dengan bajunya pun mungkin terlepas, ya nak? Yang ketiga, wajib kita jawab. Salam dari saudara kita seiman, seagama, seperti salam Ustadz tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin, alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Bunda-bunda, apa kabar semua? Sehat? Ya. Bisa senyum semua? Alhamdulillah. Siapa yang senyum hari ini, mudah-mudahan tambah awet muda. Yang kita muliakan dan kita sayangi, kita hormati ketua kita dari Raudatul Jannah, yakni Eyang Petini, mudah-mudahan beliau sehat selalu. Kemudian yang kita hormati para pengurus yang lain, ada Ibu Marwiyah, ada Ibu Dewi, kemudian para orang tua kita, ada Bunda Yarni S, ada pembawa acara Bu Dede. Kemudian yang sangat salut hari ini kita berikan penghormatan kepada Ketua Panitia Ibu Umi, Sihat Mi, beserta seluruh pengurus yang telah bertungkus lumus sehingga acaranya hari ini menurut saya super sukses. Alhamdulillah. Kemudian bunda-bunda semua yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, ada juga bunda mewakili Geraha Lansia, Bunda Hajah Jusneti dan kawan-kawan semuanya yang hadir, hadirin wal hadirat jamaah rahimakumullah. Tidak lupa kita berikan penghormatan kepada para wartawan dan media massa yang hadir pada hari ini, hadir TV One, Tribun Batam, Batam Pos, ya, kemudian Raudatul Jannah TV. Nah, mudah-mudahan semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, bunda-bunda yang saya muliakan dan saya hormati, kita ucapkan tahniah tentunya, selamat milad kedua Majelis Taklim Raudatul Jannah. Dan hari ini rasa-rasanya memang kita sedang berada di betul-betul di Raudatul Jannah, di taman surga. Saya nggak tahu siapa yang cari tempat ini. Enak sekali, enak tahu. Anginnya sepoi-sepoi basah, ya. Kalau agak suka dingin bisa menggigil juga ini, ya. Ya, tempat duduknya juga bagus, santai. Nanti makannya juga insya Allah lebih enak, ya. Hari ini kita makan seafood. Kapan lagi makan seafood? Ya, hati-hati yang darah tinggi, kolesterol, insya Allah di sini semuanya aman. Ya, kita sudah pilihkan menunya yang istimewa. Baik, pada hari ini selain kita bermilad yang kedua,
juga kita sekaligus berhalal di halal. Bunda-bunda yang saya hormati, dalam kesempatan ini panitia memilih tema sucikan hati, bersihkan diri guna merajut silaturahmi menuju persaudaraan yang hakiki. Ini luar biasa, ini temanya hari ini, dan puisinya juga luar biasa tadi. Ya, semuanya menyatu, saya lihat. Sambutan juga menyatu, semuanya menyatu hari ini. Mudah-mudahan ceramah Ustadz nanti juga menyatu. Bunda yang saya hormati, sucikan hati, bersihkan diri. Ini tentu sangat penting. Dalam salah satu ayat dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kata Allah, kita ini tidak berhak bertemu dengan Allah illa man atallah biqalbin salim. Jadi kita tidak bisa melihat wajah Allah, tidak diizinkan berjumpa dengan Allah nanti di akhirat, illa kecuali man ata biqalbin salim, siapa yang pulang menghadap Allah dalam keadaan hati yang bersih, hati yang selamat. Ini kelihatannya pasang lagi naik ya, semakin enak ini. Nah, mana yang mau berenang nanti silakan ya. Bunda-bunda, oleh karena itu saya mengajak diri saya mengajak kita semua, ayo pelan-pelan kita berlatih untuk mensucikan diri. Saya tadi malam sempat buka-buka kitab. Rupanya hati ini memang luar biasa, Bun. Hati kita ini di dalam salah satu kitab, para ulama tauhid menceritakan bahwa hati kita itu berlapis-lapis, bertingkat-tingkat. Ada tingkat hati yang pertama itu, atau lapisan yang paling luar, disebut dengan as-sudur. Kita sering menyebutnya as-sudur itu dengan makna dada. Tapi kata para ulama tauhid, as-sudur itu ialah lapisan hati yang paling luar. Di sanalah letaknya keislaman yang kita miliki. Jika kita sudah mampu beribadah secara zahir, berarti kita sudah memanfaatkan hati kita yang disebut dengan as-sudur. Tapi apa, ada yang lebih dalam lagi. Tingkatan hati yang kedua itu al-qalab, atau kita sebut dengan qulub. Ya, qalbun, hati. Kata Nabi SAW, ala fi jasadi mudghah, sesungguhnya di dalam tubuh kita ini ada segumpal daging, ada segumpal darah. Faiza saluhat saluha jasada kulluh, apabila daging itu baik, baiklah tubuhnya. Wa idza fasadat, apabila daging itu buruk, jelek, maka jelek dan buruk pula lah seluruh tubuhnya. Ala, ketahuilah kata Nabi, hiya qalb, dianya ialah hati. Disinilah letaknya iman, disinilah letaknya yakin, disinilah letaknya ridho, ikhlas, taat kepada Allah. Di mana letaknya? Di qulub kita, di kalbu kita. Tapi kalbu itu walaupun dia seperti matahari, memberikan cahaya yang sangat luas. Matahari kan cahayanya besar ya Bun ya. Kalau tidak pakai matahari, siang ini gelap kita, karena matahari cahayanya luar biasa. Nah, jadi qulub itu seperti itu pula, seperti cahaya matahari. Tapi dia masih bisa diselimuti oleh debu-debu kehidupan dunia. Seperti dulu matahari hampir tidak nampak. Kenapa? Banyak awan, asap. Dari mana? Pekanbaru. Maka cahaya itu ditutupi. Hati kita juga begitu, ditutupi oleh debu, ditutupi oleh asap. Apa asapnya? Adalah kehidupan dunia, cinta dunia terlalu berlebihan. Itulah yang membuat hati kita. Makanya kita berdoa, ya muqallibal qulub,
sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atika subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Duhai hati yang selalu berbolak-balik, kadang baik, kadang jelek, kadang senang, kadang tidak, kadang pemarah, kadang penyayang, kadang perabu, tuh perabu, pemarah, kadang penyayang. Nah, itu hati kan? Maka kita doakan, ya muqallibal qulub. Nah, ini hati yang kedua tadi ya, qulub. Nah, di sanalah letaknya iman. Yang ketiga ada hati yang disebut dengan fuad, al-fuad. Ingat dalam surat Al-Isra Allah berfirman, apa kata Allah? Innas sab'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya sab'a pendengaran, wal basara penglihatan, wal fuad apa itu fuad? Hati yang lebih dalam lagi dari qalbu. Ulaika kana anhu mas'ula, akan dipertanggungjawabkan satu persatu, ditanyai satu-satu oleh Allah. Famay ya'mal misqala khairan yara wa may ya'mal misqala sarran yara. Bunda-bunda, ini fuad. Di sanalah letaknya niat ketika kita sholat. Ya. Makanya an-niyatu fuada. Niat itu letaknya di fuad, di hati yang paling dalam. Dia tidak bisa lagi diganggu oleh was-wasnya setan. Allazi waswisu, setan itu tidak lagi mengganggu. Fuad. Nah, itu yang keberapa? Ketiga. Yang keempat namanya al-lubs. Hurufnya lam, ba dan ba. Itu adalah hati yang sudah bermakrifat kepada Allah. Man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Siapa yang kenal dengan diri sesungguhnya, maka dia akan kenal dengan Tuhannya. Ini namanya al-qalab atau al-lubs. Lam, ba, ba. Lam yang pertama itu apa artinya? Al-luf atau al-latif. Ya latif, ya latif, ya latif. Artinya apa? Wahai zat yang maha lembut. Ba yang pertama al-birra, semua kebaikan. Semua kebaikan berkumpul di situ. Dia penyayang, nah di sana letaknya. Dia pengasih, di sana letaknya. Dia ikhlas, disitulah duduknya. Di lubs ini. Kemudian ba yang terakhir baqa, dia kekal dalam keberkahan dari Allah. Bunda-bunda yang saya hormati, mari kita manage hati kita dengan 4 tingkatan hati. Jadi ada hati yang paling luar namanya sudur. Ada hati yang kedua lebih dalam lagi namanya qalab atau qalbun. Ada hati yang ketiga namanya apa tadi? Fuad, ya, fuad lebih dalam lagi. Dan yang paling dalam al-lubs, hati yang sudah memahami hakikat Allah sebenarnya. Bunda-bunda yang saya hormati, oleh karena itu mari kita berusaha membersihkan hati ini. Karena kata para ulama, hati ini juga dibagi 3. Ada namanya pertama qalbun salim, hati yang bersih, hati yang suci, hati yang selamat. Ini hati orang mukmin ini. Qulubul mu'minin, hati orang mukmin itu qalbun salim, adalah hati yang selamat. Yang kedua qalbun marid, hati yang penuh dengan penyakit. Di dalamnya ada dengki, ada iri, ada hasad, ada dendam, ada apa lagi? Macam-macam penyakitnya. Itu bukan kata saya, kata Allah, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada walahum azabun alim bima kanu yaksibun. Hati-hati.
Hati-hati, jangan hati kita sampai punya penyakit. Oleh karena itu bersihkan hati. Itu nyanyinya itu, nyanyi lagi. Jagalah hati, jangan kau. Jagalah hati, lentera hidup ini. Jadi hati itu luar biasa. Banyak yang dipulangkan ke hati, ya enggak? Ada orang yang sombong tuh namanya tinggi hati. Ada orang yang sopan santun rendah hati. Ada orang yang tinggi-tinggi, citanya sangat luar biasa. Apa namanya itu? Iya. Ada orang yang apa lagi? Yang tiap sebentar mau putus asa aja. Apa namanya? Patah hati. Ada orang yang kurus kering aja badannya, makan hati. Ada yang tua-tua masih kesemaran, itu namanya jatuh hati. Udah tua masih kesemaran, ya, itu namanya jatuh hati. Makanya hati ini hati-hati. Oke, Bun, kita ngaji nih, kita ngaji. Ada 3 cara membersihkan hati kata para ulama tauhid. 1, ya, ingat baik-baik. Ini kalau dicatat luar biasa ini. Tadi lapisan hati ada berapa? 4. Tingkatan hati ada berapa? 3. Cara membersihkan hati ada 3 juga. 1, cara membersihkan batin dan hati kita agar selalu bersih sesuai dengan tema ini. Ustaz tak boleh keluar dari tema ini. Ya. Bagaimana caranya? 1, ya, takhalli. Kita kikis penyakit-penyakit karat-karat yang ada di hati kita. Bagaimana caranya Ustaz? Banyak-banyak istighfar dan bertobat. Yang kedua, tahalli. Kita isi hati kita dengan cahaya iman, cahaya ikhlas, cahaya ridho, cahaya sabar, cahaya tawadu. Tahu tawadu, Bu? Rendah di hadapan Allah. Kalau orang bengkong lain lagi katanya. Tawadud, tahu warna duit. Mana duit merah, mana duit biru, tahu dia tuh. Itu namanya tawadud. Itu lain lagi tuh. Lain bab itu. Ini tawadu, rendah di hadapan Allah. Tidak pernah sombong walaupun dia orang kaya. Tak ada orang yang kaya. Yang maha kaya itu siapa? Innallaha ghaniyun hamid. Sesungguhnya engkaulah ya Allah, zat yang maha kaya lagi maha terpuji. Alhamdulillah, barakallah. Jadi takhalli, bersihkan, kikis hati kita. Kedua, tahalli, hiasi hati kita dengan yang baik-baik. Baru yang ketiga, tajalli, hati akan dititipkan oleh Allah cahaya. Allahu nurus samawati wal ard. Cahaya Allah itu meliputi langit dan termasuk diri kita. Hati yang bercahaya, inilah hati yang selalu hidup. Apa tandanya Ustaz? Mendengar azan cepat dia ke masjid, mendengar ayat Quran bertambah imannya, mendengar kalimat Allah gemetar hatinya. Ada orang kadang-kadang mendengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, tambah kareh karuhnya. Dulu selimutnya enggak. Yang enggak tahu artinya lihat translate-nya di bawah. Maksudnya apa? Tambah kuat. Ya, tidurnya. Tambah ditarik selimutnya. Padahal sebenarnya orang yang mendengar azan, kalau hatinya hidup, bergegas dia bangun, ambil udhu, sholat dia datang ke masjid. Allahu Akbar. Baik, terakhir. Ini terakhir. Bu Dewi sudah memandang-mandang saya dari tadi. Kalau panjang betul Ustaz ini ceramah katanya. Ini kena budget tambah. Iya, kena budget pula kita katanya. Kita sampai siang aja. Nah, baik. Saya akan sempurnakan ceramah ini dengan beberapa pantun. Pantun pertama untuk Eyang dulu. Cik selamat dari Sembulang, pergi umroh ke kota Mekah. Di orang Sembulang pergi umroh. Selamat milad Eyang tersayang. Semoga Allah berikan umur yang berkah. Ya. Pantun kedua untuk siapa ya? Untuk Miftahul Janah lah. Rotul Janah, maaf, keselio lidah. Walaupun kita sama-sama pembinanya ya.
menanam tomat di dalam sawah. Tomat ditanam di hari Sabtu. Selamat milad Raudatul Jannah. Semoga selalu aman dan maju. Tahu aman, Bu? Jangan ada berisik-berisik di belakang panggung. Ini di depan eyang baik, tapi di belakang lain lagi ngomong dia. Itu tidak aman. Maju, tahu maju? Semakin maju disiplin hebat. Ini doa ini. Bersihkan kuali dengan sikat gigi. Habis memasak ikan gurami. Bersihkan hati, sucikan diri. Mari kita rajut silaturahmi. Ini bukan pantun kaleng-kaleng ini. Tuan Putri, apa ini? Tuan Putri membawa rakit. Rakit dibawa ke tengah samudra. Jika hati kotor banyak penyakit, hidup gelisah, galau merana. Gegana ya? Pantun terakhir saya persembahkan untuk panitia yang saya tidak bisa bekerja dengan baik. Sungguh indah Pulau Dompa, negeri beradat dan bermarwah. Sungguh panitia milad sangat kompak. Semoga milad ketiga lebih meriah. Amin. Saya rasa itulah yang dapat saya sampaikan pada hari yang berbahagia ini. Dan saya sangat senang hari ini, nampak dari wajah saya 25 tahun saya lebih muda hari ini. Karena saya dari tadi tersenyum terus saja. Bunda-bunda saya tengok juga seperti itu. Alhamdulillah. Ini bukan untuk nambah lagi maksudnya. Umi kan ikut ini. Tidak ada maksud apa-apa. Memang kita kalau bersilaturahmi, kalau kita bersama, insya Allah kita sehat. Man ahabba ayyubsatalahu fi rizqihi wa yunsa'alahu fi asari falyasir rahimahu. Siapa yang ingin diluaskan rezekinya, dimurahkan rezekinya oleh Allah, diberkahkan umurnya, resepnya cuma satu kata Nabi, falyasir rahimahu. Insya Allah hari ini makan seafood gratis, hadiah gratis. Mana ada gratis kalau tidak ada silaturahmi. Barangkali demikian, terima kasih. Akhirnya memancing ikan ke Pulau Buluh, dapat mujair dan ikan patin. Ustadz Junaidi menyusun dari yang 10. Mohon maaf lahir dan batin. Billahi taufiq wal hidayah wa ridho wa hinayah. Usikum wa nafsiya bitaqwallah. Saya kembali ke studio. Assalamualaikum.